Ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita pada malam hari ini bisa mengadakan pembukaan pengajian kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Sirrul Asrar yakni Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa syuhada'i was solihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina adama alaihi salam wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sa'iri sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi ahlil baiti wa ahli silsilatil qadiriyah khususan ila khadrati sultanil awliya wa ghausil a'dami qutbil alamin as-sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani wal akhidina anhum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila ruhi syaikhina al-mukarram Abah Sadiqin Bajuri wa ummi khatimah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa astawsana wa qalladana indaka bidu'ail khair. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min waladi adam ila yaumil qiyamah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita buka halaman 87. Al-Faslus Salisu wal Ishruna fi bayani ahli tasawufi. Jadi ini pembukaan. Saya baca di pasal 23 dulu. Ini sebagai kontrol tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pada malam hari ini kita ngaji kitab Sirul Asror. Kita sudah benar-benar berada di dalam tasawuf, jenengan sekarang sudah berada di dalam kondisi ilmu tasawuf yang sesungguhnya. Kalau jenengan masih ngaji kitab hikam dan sebagainya, itu masih belajar teorinya tasawuf. Makanya karena kondisi antara dulu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dan kita sekarang kan sudah berbeda jauh. Makanya ini saya jelaskan dulu yang pasal 23 karena melihat situasi dan kondisi yang kita alami pada masa ini, karena jarak kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani hampir 900 tahun. Guru-guru saya mengatakan untuk mempelajari kitab ini diperlukan kejernihan hati, bukan kejernihan otak. Banyak orang berpikir bagaimana mengistirahatkan fisik, tapi tidak pernah berpikir mengistirahatkan otaknya. Makanya pertama pesannya guru itu kalau sudah ngaji kitab ini ibadahnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Apapun langkahnya adalah lillahi ta'ala. Ini konsep yang pertama yang harus kita pahami kalau mengikuti jejaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani diangkat menjadi Sultanul Auliya oleh Allah bukan karena tirakatnya panjang, bukan karena qiyamul lailnya panjang. Ibadah yang paling ditakuti oleh iblis, setan dan jin adalah ibadahnya orang ikhlas. Paham ya? Nah ini yang hadir di sini sama yang ikut Zoom. Ini garis besarnya kalau mau belajar ilmu akhirat. Ini kita malam hari ini mulai pembukaan perdana belajar ilmu akhirat. Saya baca di halaman 87 ya. Cukup didengarkan saja sebelum saya membaca pasal 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilir rahmah ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa ridwani alaihi wa middana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Allahumma halli hadhil uqdah wa zil hadhil usrah wa lakina husnal maisur wa kina su'al maqdur wa razaqana husnat talab wa kina syarral munqalab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai orang yang ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir, bacaan itu patutnya kita baca karena guru-guru dulu begini, kalau kamu ingin hidup enak, makan enak, rumahmu mewah, mobilmu mewah, kalau kamu ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir, bacalah bacaan ini. Jadi itu untuk memudahkan orang yang menuju akhirat, tidak perlu memikirkan dunia terlalu keras. Nah kemudian kita baca, ikuti saya nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Syekhuna wa ustaduna Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jilani radhituhu syaikhan li wa tariqatan li wallahu ala ma naqulu waqil. Ya wahidu ya majidu infahna minka binafhati khair. Ya wahidu ya majidu infahna minka binafhati khair. Ya wahidu ya majidu infahna minka binafhati khair. Amma ba'du fayaqulul ghausul a'zamul qutbur rabbani wal haikalus samadani sultanul awliya'i wal arifin burhanul asfiya'i wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala al-hasanus al-hasanun nasabus syarifus sayyid syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani al-Hasaniyu al-Husainiyu qaddasallahu sirrahul aziz. Al-faslus salisu wal isruna, pasal ke-23. Al-faslus salisu wal isruna, al-faslu pasal, as-salisu wal isruna 23. Jadi langsung saya bacakan yang pasal 23. Fi bayani ahli tasawufi, fi bayani menjelaskan tentang ahli tasawufi, ahli kelompok-kelompok at-tasawufi sufi. Wahum mereka, mereka kelompok sufi terbagi isna asyara 12 nafron golongan. Wahiduhum salah satu di antara mereka wahum mereka terbagi isna asyara nafron 12 golongan. Wahiduhum salah satu di antara mereka sunniyuna kelompok sunni. Wahum mereka alladzina adalah orang-orang af'aluhum yang perbuatannya, wa aqwaluhum yang dan ucapannya, muwafaqatun sesuai, lisyariati dengan syariat, wat tariqati dan tarekat, wahum mereka adalah ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau di Indonesia terkenal aswaja, itu singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah. Wa ba'duhum sebagian mereka, ya, tasawuf sunni, yadkhuluna ada yang masuk al jannata surga
bi ghairi hisabin, dengan tanpa dihisab. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, ya, kelompok Sunni, yadkhuluna, ada yang masuk al jannata, surga, ba'dal azabi, setelah disiksa. Wal bawaqi, dan siksanya, dan sisanya, sisa. Wal bawaqi, dan sisanya adalah bid'ayyuna, kelompok ahli bid'ah. Faminhum, dan mereka, ya. Jadi 12, yang satu adalah aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah dibagi dua, yang satu kelompok masuk surga tanpa dihisab, yang satu kelompok masuk surga dihisab, diazab, baru dimasukkan surga. Nah, yang 11 ini faminhum, dan mereka, dalam kurung yang 11, al-khalwiyatu, kelompok al-khalwiyah. Ini gak usah diterjemahkan karena istilah ini, ya. Wal khaliyatu, yang kedua kelompok khaliyah. Wal auliyaiyatu, yang ketiga ini kelompok auliyaiyah. Wasamarohiyatu, dan yang keempat ini kelompok samarohiyah. Wal khubiyatu, ini yang kelima kelompok khubiyah. Wal khuriyatu, yang keenam kelompok khuriyah atau al khuriyah. Wal ibakhiyatu, yang ketujuh ini kelompok ibakhiyah. Wal mutakasilatu wal hadiyatu, yang kedelapan ini kelompok mutakasilah. Wal mutajahilatu, yang kesembilan kelompok mutajahilah. Wal waqifiyatu, ini yang ke-10 kelompok waqifiyah. Wa ilhamiyatu, yang ke-11 kelompok ilhamiyah. Fa'amma, itu hamzahnya kan di mana? Di bawah, ya, itu diganti, dipindah ke atas. Ya, bukan fa'ima. Jadi fa'amma adapun madhabul khalwiyatu, madhab khalwiyah, ya, yang pertama, madhab khalwiyah. Fa'amma madhabul khalwiyatu, adapun madhab khalwiyah, fa'innahum, mereka yaquluna, mengatakan, innan nadro, inna, bahwa an nadro, melihat, ilal wajhi, wajah, al jamili, cantik, minan nisa'i, dari wanita, wal amrodi, dan lelaki,
Halalun adalah halal. Ya, di kitab ini lam alifnya itu jadi seperti itu. Jadi nanti kalau ada begini, oh ini lam alif. Halalun adalah halal. Wafihi, dan pada wajah cantik atau tampan, sifatul haqqi adalah sifat Allah. Fayarkusuna, mereka itu menari-nari. Wayadda'una, mereka mengaku sudah makrifat. At-takbila, mereka bercium-ciuman. Bahasa orang sekarang ya cipika, cipiki. Ketemu kancane lanang wedok, ketemu temannya laki perempuan, pokoknya cipika cipiki. Madhabnya kan madhab TV. Wal mu'anaqata, at-takbila bercium-ciuman, wal mu'anaqata dan berpelukan. Wahada, dan ini adalah kufrun, kafir. Makhdhun, murni. Ya, saya jelaskan dulu, ini kan ada 12 kelompok ahli tasawuf. Jangan dipikir terus ahli dzikir masuk surga. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir tidak masuk surga. Jadi saya jelaskan dulu kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan seperti ini. Saya dulu ketika ngaji itu saya pikir-pikir ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan seperti ini itu bagaimana? Ya, bagaimana sih? Terus saya baca bolak-balik, terus saya cari referensi. Kalau referensinya di kitab kuning saya nggak ketemu. Saya harus cari referensi orang yang paling membenci umat Islam. Ya, kemudian saya menemukan kitabnya. Saya baca, ternyata kitab itu tebalnya sampai 1000 halaman lebih. Kemudian saya nggak puas, saya cari lagi. Ternyata ya sampai 1000 halaman lagi. Ini kitabnya ada di depan saya ini ya. Ini ada kitab yang ditulis oleh Mark Russell ini. Jadi ini saya cari kitab ya, The History of Western Philosophy. Jadi ini pemikiran-pemikiran orang Barat, ya, mulai zaman kuno sampai zaman sekarang. Yang kedua, ini the history of the Arabs, Arab history, sejarahnya wong Arab, yang ditulis oleh Philip Hitti, ya, sejarawan Lebanon. Nah, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ini saya kasih pembukanya dulu. Ya, dalam kitab The History of Arab ini Philip, ya, pertama ini penulisnya adalah Philip Kurihiti, orang Lebanon, ya, pada abad 18, ya, abad 18. Saya majukan aja abad 18. Penguasa-penguasa Eropa itu mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. Ya. Mereka diterjunkan ke Arab, yang satu diterjunkan ke Indonesia, yang satu. Nah, di Indonesia dia namanya Christian Senuh Hulkronje. Nama Islamnya Syekh Abdul Ghaffar. Dia hafal Quran, hafal hadis, hafal kutubus sittah. Nah, luar biasa kan? Ya mungkin diduga ini dulu pesaingnya Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, karena beliau berteman dengan Syekh Nawawi ketika di Mekah.
Nah, ternyata mereka adalah agen rahasia Inggris. Ya, 25 orang ini melaporkan hasil penelitian dan temuan mereka tentang orang Islam. Ya. Nah, laporan mereka, kelebihan umat Islam ini adalah sangat tekun dalam menggali ilmu. Orang Islam itu dijak ngaji tekun kayak jenengan ini. Kancane teman-temannya sudah healing-healing ke mall, ke pantai-pantai, jenengan tetap ngaji kan malam Jumat. Ini gen-gennya orang Islam. Kedua, kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam diberi mimpi-mimpi politik dan jabatan, umat Islam akan mengkafir-kafirkan temannya. Seperti yang sekarang terjadi. Ya. Saling tikam, saling membunuh, ya, membuat organisasi, membuat kelompok, membuat majelis ilmu sendiri-sendiri tidak mau bersatu. Nah, yang ketiga kesimpulannya, ini ada kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan. Satu, umat Islam jangan lagi bersentuhan dan berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Dulu kan umat Islam yang merubah peradaban, ini jangan sampai dikenalkan dengan ilmu pengetahuan. Kalau umat Islam diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam akan menghegemoni seluruh dunia. Mereka akan menjadi penguasa dan pemimpin. Ini dan sangat membahayakan orang non-Islam. Nah, semua peradaban manusia akan dipegang oleh umat Islam. Umat Islam akan sama seperti abad pertengahan ketika umat Islam bersatu. Abad pertengahan itu kapan? Ya ketika Islam pusatnya pindah ke Baghdad. Ya, Baghdad kan luar biasa zaman dulu. Nah, kemudian ini umat Islam. Yang kedua, umat Islam akan saling menyesatkan. Sekarang jenengan gak masuk kelompok tertentu aja wis disesatkan, ya toh? Ini memang sudah target dari dulu. Oke, ketika Snow Hulkronya dikirim ke Indonesia, saya bicaranya Snow Hulkronya saja karena kita orang Indonesia. Nah, kemudian ini saling menyesatkan supaya umat Islam pecah menjadi banyak sekte. Dan sekte yang harus dihapus adalah kelompok ahli tasawuf. Karena kelompok ahli tasawuf ini orang yang mampu merubah peradaban, dan penemu ilmu pengetahuan di masa lalu itu semuanya ulama tasawuf. Al-Khawarizmi juga ulama tasawuf. Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Averroes dan sebagainya ulama tasawuf. Nah, tujuan mereka mengembalikan mimpi-mimpi kejayaan umat Islam di masa kekhilafahan Turki Utsmani. Makanya jangan heran kalau di Indonesia ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu orang-orang yang terbuai dengan 25 orang ini, ya, mendirikan khilafah Islamiyah. Khilafah itu sudah nggak laku kok masih diperjuangkan. Nah, ini yang membuat kita carut marut. Nah, kemudian ini Christian Snow Hulkronya. Kalau saya dulu belajar sejarah Islam, nama Christian Snow Hulkronya itu ada. Jenengan pernah dengar nggak nama Christian Snow Hulkronya? Apa baru sekarang? Ini ngopinya kurang kental ya. Dulu ini kurang adoh. Nah, Snow Hulkronya itu memporak-porandakan Islam yang ada di Indonesia. Pulang dari Makkah, dia berbaju Islam, ya, bajunya persis Syekh. Dia merubah namanya Syekh Abdul Ghaffar. Dia bermukim atau domisili di kerajaan Aceh. Semua ulama di Nusantara dikumpulkan, tidak ada yang bisa mengalahkan Snow Hulkronya. Bagaimana Quran apal, hadis apal, ya semua hadis dia hafal. Kutubus Sittah itu dia hafal.
Penjenengan Arba'in Nawawi 40 hadis nggak hafal, kalah sama Sunuhul Khrunya. Nah, atas saran Sunuhul Khrunya, karena laporan Sunuhul Khrunya ini tentang Indonesia, bahwa orang Nusantara ini sangat menghormati dzurriyyah Nabi, sangat menghormati dzurriyyah Nabi. Wabil khusus orang Jawa, pokoknya ada orang wajahnya Arab, dicium tangannya, kakinya, silitnya dicium. Ini tulisannya Sunuhul Khrunya di kitab ini. Itu dilaporkan kepada Raja Inggris sama Raja Belanda. Lalu bagaimana? Karena didengar Diponegoro mau berontak perang. Ya, sebelum Diponegoro berontak, maka Christian Sunuhul Khrunya ini memberikan masukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ada di Nusantara untuk mendatangkan orang-orang yang berwajah Arab dari pasar gelap imigran di Arab, yaitu di Yaman, terus dibawa ke sini. Pokoknya nek wong wajah Arab dicium-cium tangannya, ya, sampai hari ini. Itu yang membawa adalah Christian Sunuhul Khrunya yang sekarang lagi heboh lah. Kita nggak bahas kehebohannya, kita membahas sejarahnya sampai kita jadi carut marut. Ternyata betul prediksi Sunuhul Khrunya ini Diponegoro melawan. Akhirnya di situ didirikanlah Mufti Islam di Batavia. Muftinya berfatwa melarang memerangi pemerintah Hindia Belanda, haram. Tapi ulama Nusantara yang pakai sarung tidak menghiraukan itu. Nah, akhirnya Diponegoro perang dari 1825 sampai 1830. Perang dengan Diponegoro, Belanda itu sudah bangkrut, ya. Tapi Belanda itu didukung oleh Eropa. Dan Christian Sunuhul Khrunya menggolongkan orang Indonesia dalam ilmu sosiologinya ada 3, yakni kaum priayi, kaum kiai, ya, kemudian kaum abangan. Mengenal tahu kalau istilah ini priayi, kiai, abangan. Inilah Sunuhul Khrunya. Kemudian dicarilah kelompok-kelompok sufi di tanah Jawa, kelompok-kelompok sufi yang ada di Nusantara, termasuk Syekh Khotib Asy-Syambasi itu. Karena apa? Ini dikhawatirkan kelompok sufi akan bergerak malah bisa mengalahkan Belanda. Makanya orang yang pergi haji didata oleh Belanda, kalau pulang haji wajib disematkan namanya haji, supaya Belanda itu mudah mengidentifikasi orang-orang Islam yang imannya masih kuat. Jenengan kalau pergi haji kok ditulis Pak Haji, berarti madhabnya Christian Sunuhul Khrunya. Ya kalau nggak tahu sejarahnya kan tetap pulang haji nggak celuk Pak Haji, nggak noleh. Ya kalau jenengan haji kok ditulis H titik, lebih-lebih kalau mau mencalonkan bupati, wali kota, gubernur, gelar-gelar itu kan disematkan. Ya. Jadi dulu Belanda itu untuk mengidentifikasi orang Islam yang kuat imannya pergi haji, itu pulang harus dijuluki Pak Haji dan Bu Haji. Nah, setelah perang Diponegoro, maka Belanda melarang kiai-kiai Nusantara itu untuk mengaji kitab kuning. Jadi sejak Diponegoro itu sampai berdirinya NU, sampai Mbah Hasyim bangun pondok, barulah ada pengajian kitab kuning. Orang-orang tasawuf diobok-obok, ya, disesat-sesatkan. Sampai hari ini kan masih toh, kalau belajar ngaji tasawuf disesatkan. Padahal ilmu ini yang ditakuti oleh mereka, oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Kalau sampai umat Islam kenal ilmu yang diajarkan intinya oleh Nabi, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Ternyata ngalahkan Belanda kan pakai apa? Bambu runcing. Bambu runcing cuman disuwuk, nggak perlu pakai tank. Inilah kisahnya yang di Indonesia. Kemudian kenapa si Abdul Qadir Jailani
Ini menjelaskan sedemikian rupa tentang kelompok yang tadi namanya Haliyah. Nah, dari zaman Yunani kuno sampai zaman peradaban pertengahan, ternyata agama-agama sebelum Islam itu berubah dari agama samawi, agama langit, menjadi agama yang berdasarkan pemikiran filosofis. Contohnya Katolik, Nasrani dan sebagainya. Ini yang dicatat di kitab ini saya baca. Kenapa seperti itu? Nah, kemudian mereka juga tidak bisa melepaskan adat istiadat kuno yang dibangun oleh orang Yunani yang sampai kepada Babilonia. Lah mereka itu selalu mengadakan ritual adat istiadat Babilonia. Tahu Babilon? Kalau di Al-Baqarah itu loh ada Harut wa Marut, Bibabila Harut wa Marut. Lah mereka itu kalau ingin mendapatkan kejayaan kekuasaan zaman Yunani sampai zaman Romawi, mereka harus memuja yang namanya dewa Jupiter dan dewa Mars. Tapi di Indonesia dewa Jupiter dinaiki orang toh. Saya sering kalau di Surabaya naik dewa Jupiter. Yamaha Jupiter itu nama dewa, dewanya orang Babylon. Ya. Nah, apa contohnya? Jadi adat istiadat Babilonia ini menyebar sampai ke tanah Hindustan, sampai ke Asia, sampai ke kita. Ya, contohnya dulu sampai Raja Namrud itu juga mengikuti apa yang menjadi ajaran tradisi Babilonia kuno. Pertama, kalau ingin tetap mendapatkan kekuasaan, seorang raja itu harus memuja dan memberikan puja saji kepada dewa Jupiter. Apa bentuknya puja saji? Membawa sajian, makanan, kemudian roti, di atasnya ada lampu, ada api, dan mengucapkan kalau terjemah bahasa Indonesia, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Yang panjang umur serta mulia bukan kita, yang panjang umur serta mulia itu dewa Jupiter. Tapi ini kan berlaku sampai hari ini. Kalau saya mengingatkan, Gus, itu ada Pak Kiai Bunyai aja ulang tahun Gus. Sekarang ulang tahunnya diganti milad. Terus nyanyinya Alfa Mabruk, Alfa Mabruk. Aduh, diarabkan biar menjadi halal. Ya saya menjelaskan ini sejarahnya kenapa Syekh Abdul Qadir memberikan rambu-rambu di pasal 23. Jenengan saya jelaskan pasal 23 dulu sebelum ngaji. Ya. Jadi kemudian ritual Babilonia yang kedua, ketika Raja Namrud, ya di situ kan nanti mengenal Raja Namrud, nah, yang membakar Nabi Ibrahim, ya. Raja Namrud itu untuk mencapai kekuasaannya mengikuti adat istiadat Babilonia. Siapa sih Harut Marut di Quran itu? Ayatnya sudah tahu Bibabila Harut wa Marut. Tapi jenengan paham nggak Harut Marut? Yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Dulu kan ada malaikat penasaran dengan manusia, kok enak jadi manusia. Lah malaikat itu minta kepada Allah untuk menjadi manusia 1 jam saja. Kata Allah kan begini, kamu nggak akan mampu karena manusia itu bisa menjadi malaikat, ya bisa menjadi setan. Karena di dalamnya ada namanya nafsu, kamu nggak punya. Begitu diturunkan, ternyata di tepian sungai ada wanita cantik, langsunglah wanita cantik digasak, ya, sehingga kemalaikatannya hilang. Tapi malaikat itu karena ilmunya nggak hilang, mengajarkanlah ilmu-ilmu sihir di Babylon. Babylon itu ya negara Irak, Iran kalau sekarang. Dulu wilayahnya namanya Babilonia. Lah, adat istiadat yang dibangun oleh dewa Jupiter itu, ya, mulai sihir,
hitung-hitungan weton, hitung-hitungan hari kematian dan sebagainya. Oke. Nah, di situ makanya terus ini ketika zaman Syekh Abdul Qadir Jailani diikuti oleh kelompok haliyah. Oke. Melihat orang cantik halal, orang tampan halal. Nah, itu saya ceritakan garis besarnya saja di antara adat istiadat Babilonia. Sampai kalau di buku ini saya baca, itu sampai agama Hindu Buddha itu ya dipengaruhi oleh yang namanya adat istiadat Babilonia. Ketika yang berkuasa itu Alexander the Great, pamannya Nabi Khidir. Ya, dalam 10 tahun mampu merubah peradaban sampai ke tanah Jawa, ajaran Babilonia. Makanya kalau jenengan ingin mengikuti jejaknya Syekh Abdul Qadir, ya adat-adat Babilonia itu harus jenengan tinggalkan. Saya tidak menganjurkan, tapi kalau jenengan mau mengikuti jejaknya jejaknya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu harus ditinggalkan. Bahkan saya secara pribadi oleh keluarga itu diginikan, iku Mas Vito gak tahu ulang tahun, anak gak tahu ulang tahun, apa Wahabi to wongi? Apa Wahabi to orangnya? Lebih banyak yang gak ulang tahun Wahabi masih ulang tahun kok. Ulang tahun nih pemimpinnya, kalau dirinya gak ulang tahun, ya gak maulidan. Saya hanya ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Ya, saya saking senengnya Nabi lahir, ya saya ulang tahun Nabi. Kalau pribadi tidak, pernikahan juga tidak. Ya, karena saya sudah membaca ini. Memang dulu pesannya bapak saya dan guru-guru yang berada di jalur Qadiriyah itu menjelaskan adat Babilonia. Ya. Jadi saya jelaskan, kelompok haliyah ini percaya ya penjelmaan Allah dalam bentuk makhluk. Ya, mereka mengatakan halal melihat wajah cantik dan tubuh yang indah. Betul napa-napa Gus ningali ini kan gak ciptaannya Gusti Allah. Itu kan ciptaannya Allah Gus, enggak apa-apa dilihat Gus. Kalau ada perempuan cantik lewat kan begitu. Nah, mereka sering berkumpul-kumpul menari-nari. Menari-nari. Suka meniru ibadahnya orang Yahudi, Bani Israel dan umat Isa putra Maryam. Ini kelompok yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengadakan ritual-ritual Babilonia seperti ulang tahun perkawinan dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalau saya menjelaskan begini, kalau ngikuti orang Jawa gimana Gus? Pas wetone poso, pas wetonnya puasa. Ya saya jelaskan, baca sendirilah kitabnya kalau nggak percaya. Ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan ternyata pengaruh Babilonia itu sampai ke kita. Bahkan mereka menyebut dirinya itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lanjutkan ke berikutnya. Ya, wa ammal khaliyatu, adapun kelompok khaliyah ini ya. Fa innahum, mereka yaquluna mengatakan ar-ruqasu menari, wadhurbu dan bertepuk, wadhurbul yaddi dan bertepuk tangan, halalun itu halal, wa yaquluna mereka menyebut lisyaikhi gurunya halatan adalah halah, jadi gurunya dijuluki halah. La yu'abbiru yang tidak diatur, anha oleh asy-syar'i syariat atau hukum Allah, wa hadhihi dan ini adalah
bid'atun bid'ah, laisat yang tidak ada, fi sunnati pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini haliyah, ya, haliyah. Mereka adalah orang-orang yang mencari Allah dengan dzauq, bahasa Arabnya dzauq. Kalau bahasa Jawanya ya cipta rasa sejati. Ora iso ketemu, tidak bisa ketemu Allah tidak dengan menggunakan rasa. Makanya ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, mereka mengatakan tidak bisa berjumpa Allah kecuali Allah itu sendiri. Nah, jalan menuju Allah itu dengan menggunakan cipta, rasa, dan karsa. Saya melihat ada logo lembaga pendidikan, itu ada tulisannya cipta, karsa, dan rasa. Tetangga saya di sana di Kediri. Ya. Nah, kemudian ini mereka menari-nari sukanya, menyanyi, menjerit-jerit dan bertepuk tangan. Ya, mereka mendirikan majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, ya, untuk menghalalkan bid'ah mereka. Nah, maka kalau yang menyampaikan ketuanya itu halal. Makanya kelompok-kelompok tertentu itu kalau Nabi boleh menikah sekian, umatnya kan 4. Tapi kalau kelompok mereka karena ketuanya mengatakan boleh, ya boleh walaupun itu haram menurut Allah. Ya. Nah, mereka menghalalkan bid'ah mereka berzikir, ya, sambil main musik, sambil merokok di atas panggung. Ya, pengikut mereka mengatakan apa yang dilakukan gurunya adalah halal. Gurunya disebut halal. Saya sering menjumpai kok orang sholawatan pakai udeng-udengan, pakai musik, gurunya yang ngedram. Saya tidak menghujat orang per orang, personalnya enggak. Tapi saya kan melihat itu, oh ini tuh yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai ngerokok sama ngerokok ngedram. Terus muridnya yang sholawatan. Terus saya ikut-ikutan. Saya dikomentari wong kayak kalau saya yang ngedram, saya yang main musik. Gitu. Jadi ini kelompok sufi yang seperti ini, namanya haliyah. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan gurunya halal karena gurunya sudah tidak diatur syariat. Sojo ngelokno, iku gurunya di awet di ilmu niku gak ono sak pucuk kuku hitamnya. Bahkan kalau yang nakal putranya itu nggak boleh diapa-apakan. Itu putrane Pak Yai, putrane ini nggak boleh. Tapi ini kan disindir sama Syekh Abdul Qadir, ini menghalangi kamu menuju Allah. Pilih mana jenengan? Terus di atas panggung majelis zikir, majelis selawat, terus nyanyi-nyanyi. Loh, ini Syekh Abdul Qadir, kitabnya jenengan yang baca. Bisa jenengan taskeh betul tuh ini kitabnya Syekh Abdul Qadir apa bukan? Nah, sekarang kan persis yang disampaikan Imam Ghazali pada akhirnya, agama Islam itu syiarnya luar biasa tapi kualitasnya kosong alias keropos. Kita lanjutkan, wa ammal auliyaiyatu, adapun kelompok auliyaiyah, faminhum mereka yaquluna mengatakan, idza ketika wasola telah sampai al abdu seorang hamba ila martabatil auliyai ke tingkatan wali, ya, martabat itu tingkatan, ila martabatil auliyai ke tingkatan wali,
sakotot maka hilanglah, anhu atasnya, takalifis syar'i, takalifi tuntutan, asyar'i hukum. Wa yaquluna mereka mengatakan, al waliyu wali itu afdalu lebih utama minan nabi daripada nabi, lianna karena ilmun nabi ilmunya nabi biwasitoti Jibrila berperantara malaikat Jibril alaihissalam, alaihissalam sejahtera bersamanya. Wa ilmal wali sedangkan ilmunya wali bi ghairi wasitoti tanpa berperantara Jibril alaihissalam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa hadza ta'wilu, dan ini adalah takwil khotoun yang salah, wahum mereka adalah halaku rusak, halaku rusak bidzalikal i'tiqadi, ya, dengan keyakinan itu, ya. Nah, ini kelompok auliyaiyah. Kelompok ini pakaiannya ya kayak Mbah Wali, setiap hari kayak Mbah Wali. Kelompok mereka auliyaiyah itu kan ngaku wali. Kakek moyang saya keramat sekali. Sampean berdoa di toiletnya mbah saya itu loh, mustajabah. Nek ngomong kengidulen, siapapun yang bertawasul dengan kota kami akan diijabah oleh Allah. Jadi lek wong Jawa gak kanggo, gak kepake orang Jawa. Wali Jawa gak kepake. Ini kelompok yang mengaku wali. Ternyata sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sudah muncul. Kemana-mana bajunya surban panjang, udeng-udengan, ya, imamah, terus surban dikalungkan, kemana-mana bawa teken. Jadi biar meyakinkan muhibbinnya kalau ini kelompoknya para wali. Ya, saya menjelaskan kitabnya Syekh Abdul Qadir, kelompoknya para wali. Mereka mengaku juga turunannya wali, mbah-mbahnya semuanya wali. Bahkan kakeknya, kelompoknya mereka itu bisa Isra Mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu Isra Mi'raj seumur hidup 1 kali. Ini menceritakan kalau kelompoknya mereka bisa 100 kali, 1000 kali, macam-macam. Jangan pernah dengar gitu enggak? Saya nggak menyindir, ini kitabnya Syekh Abdul Qadir menjelaskan begitu. Berarti di masa Syekh Abdul Qadir heboh-heboh seperti ini sudah ada. Bahkan kalau saya membaca kitab Syekh Abdul Qadir yang lain, kelompok auliyaiyah itu mendirikan majelis zikir, majelis sholawat, bahkan di tengah-tengah kota Baghdad, ya, itu kelompok-kelompok mereka mengadakan majelis zikir, majelis semaan Quran,
pimpinannya ini yang di atas, terus ke bawah strukturnya persis militer. Terus acara itu dikelola oleh event organizer. Event organizer disampaikan nanti yang atas dapat sekian, di bawahnya makin kecil. Kamu karena kelompok auliaiyah kalau berjalan harus diatur, ngerokokmu harus diatur, ngerokoknya wis diatur, ya melakukannya diatur, sembarangnya diatur. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam hari diundang, ketokohannya kan ngetop supaya kelompok itu dihalalkan oleh ulama karena Syekh Abdul Qadir berada di tengah-tengah. Tapi ternyata Syekh Abdul Qadir tidak mau berada di tengah-tengah. Syekh Abdul Qadir yang nggak mau sholat bersama mereka. Mereka itu mendirikan majelis zikir, majelis ilmu, malam sholat tahajud bersama. Akhirnya Syekh Abdul Qadir yang nggak sholat mengikuti mereka, hanya di terasnya Masjid Baghdad. Kemudian Syekh Abdul Qadir dipaksa naik ke atas mimbar dan disuruh ceramah, memberikan penegasan bahwa amalan yang dilakukan itu benar. Siapa yang tidak membenarkan malam hari itu qiyamul lail jamaah? Siapa yang tidak membenarkan bahwa membaca sholawat bersama diiringi tambur rebana? Ya. Orang awam kan nggak akan menyalahkan itu. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir dipaksa naik ke atas mimbar, Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya tidak mau mengikuti apa yang kalian sampaikan karena Tuhan-Tuhan kalian itu berada di bawah telapak kakiku. Akhirnya Syekh Abdul Qadir besoknya dilaporkan oleh pimpinan organisasi itu ya ke polisi, disebut menista agama. Setelah disidang ditanya, kenapa Syekh Abdul Qadir dengan ulama yang hebat begini kok menista agama? Loh, siapa yang menista agama? Bukan saya. Mereka itu menjual agama, menjual sholawat demi kepentingan uang. Acara itu diatur oleh event organizer, yang atas dapat paling banyak. Coba lihat itu, ketuanya naik Alphard, anak buahnya naik mobil pickup Grand Max bisa. Ya kalau ketuanya kan naik Alphard, naik Foxy, naik Innova. Ini sudah terjadi sejak zaman siapa? Syekh Abdul Qadir. Kalau ketuanya naik kuda yang mewah, ya kalau yang kelas bawah naik keledai zaman Syekh Abdul Qadir, ya kan? Sekarang terjadi nggak yang disampaikan Syekh Abdul Qadir? Iya. Dulu juga ada paket istimewa kalau ngundang mereka. Ada paket gold, ada paket silver. Nah, ini karena mereka mengatakan kami kelompoknya para wali. Macae pakaiannya nggak pernah berubah sampai hari ini, kelompok mereka yang disebut Syekh Abdul Qadir. Nah, mereka ini kedudukannya merasa lebih hebat daripada Nabi. Tapi mereka pasti mengaku anak cucunya Nabi. Nah, ini sudah dicatat oleh Syekh Abdul Qadir, kelompok-kelompok ini. Yeah. Mereka menganggap ilmunya langsung dari Allah, ya. Karena wali nggak perlu tawasul, nggak perlu ini itu, ya. Jadi kalau makamnya mbahnya, kelompok mereka ini loh disebut wali, semuanya dilabeli wali. Kita lanjutkan ke berikutnya. Wahalaku bidzalikal i'tiqad, ya, rusak dengan i'tiqad atau keyakinan, wahada kufrun, dan ini adalah kafir. Wa amma samrohiyatu, adapun kelompok samrohiyah, fa innahum, mereka yaquluna, mengatakan as-suhbatu, dunia ini, ya ini bahasa Arabnya kayaknya orang Baghdad. Ini kan persahabatan, bukan persahabatan. Ini artinya adalah dunia ini qadimatun, adalah abadi, wabiha, sehingga mereka yaskutu, menggugurkan
Al-amru perintah, wan nahyu dan larangan, wa yakhuluna tufa wa tamburi, wa yakhuluna mereka menghalalkan at-tufa rebana, wa tamburi dan tambur, wa bawaqi dan menetapkan al-manahi larangan lainnya syar'an secara syariat. Itu perlu dikoreksi, itu wa inatihim itu bukan, tapi wa ibnatihim ya, wa ibnatihim sebelum nun ada ba, wa ibnatihim ya, jenengan koreksi wa ibnatihim, wawu alif ya, setelahnya alif itu ba, wa ibnatihim. Wa ibnatihim anak perempuan mereka halalun halal, min jihadin nisa'i, min dari jihadin nisa'i tujuan diciptakannya wanita, wahum mereka adalah kuffarun kafir, wadamuhum dan darah mereka mubahun mubah. Nah ini ada kelompok Samrohiyah ya, mereka mengatakan dunia ini abadi ya. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan surga ya, ketika Bapak Ibu merasa kegembiraan ada di dalam hati, inilah namanya surga. Kalau Bapak Ibu ingin tahu neraka ya, ketika kesengsaraan menimpa Bapak Ibu ya, inilah namanya neraka. Ini kelompok mereka menjelaskannya seperti itu. Nah kemudian laki-laki saudaranya, bapaknya boleh menikahi anak perempuannya sendiri. Alasannya karena ini tujuan diciptakannya wanita itu untuk dinikahi laki-laki. Ya karena gak ada namanya saudara kandung, gak ada namanya saudara sepersusuan, ya saudara apa namanya pancerwali, sudah tidak ada. Ini kelompok mereka seperti itu. Mereka mengatakan kalau pemimpinnya menikah boleh lebih dari 4. Apa dalilnya? Karena mereka memahaminya begini, wangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wangkihu ma tobalakum minan nisa'i, nikailah wanita-wanita yang kau inginkan ya. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Jadi maknanya itu diterjemah sendiri oleh mereka. Kalau yang menerjemahkan pemimpinnya itu baru dikatakan valid alias sahih. Kalau yang menerjemah kemenak tidak valid. Masna 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4, berarti 2 dan 3 berapa? 5. 5 dan 4 9. Jadi diterjemahkan mereka boleh 9. Itu kan kelihatan kalau nggak pernah belajar ilmu nahwu. Wanya diterjemahkan dan, bukan diterjemahkan atau. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak mampu maka cukup 1 saja. Nah ini kalau kelompok mereka seperti itu. Makanya kan di kita juga muncul tuh kelompok seperti itu. Jadi istri sah yang dibawa ke KUA itu 1, sisanya siri sampai sekian. Kenapa disiri? Supaya tidak melanggar undang-undang perkawinan ya, hukum kompilasi hukum pernikahan di Indonesia. Ya seperti itu. Saya nggak perlu tunjukkan, jenengan ya jenengan cari sendiri nanti, diteliti sendiri di luar apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini.
Kalau kelompok seperti itu tidak akan bisa sampai kepada Allah. Bahkan sampai menerjemahkan Quran itu, kalau penerjemahnya Quran hadis itu bukan pemimpin mereka, juga tidak dianggap sah. Ya. Jadi mentakwil, mentafsir ya harus mereka. Nah, mereka itu hidupnya juga eksklusif, ya. Apapun yang mereka lakukan juga eksklusif. Kita lanjutkan. Nah, mereka juga akhirnya menghalalkan rebana dan tambur. Dengan yang tidak kelompoknya mereka kan ya sudah rebanaan, jedak jeduk. Tambur itu ya bahasa Kedirinya ya musik yang jedak jeduk. Tahu tambur loh? Jadi kalau ingin menuju Allah, maka tinggalkanlah itu. Wa ammal khubbiyatu, adapun kelompok khubbiyah, fa innahum, mereka yaquluna, mengatakan, idza, ketika wasola, telah sampai, siapa al-abdu, seorang hamba, ila darajatil mahabbati, pada derajat al-mahabbah atau cinta, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, taskutu, dijatuhkan, anhu, padanya, at-takalifu, beban biaya, wala yasturuna, dan tidak dilarang melihat, auratahum, aurat mereka, bainahum, di antara mereka. Ini kelompok khubbiyah. Terus orang yang mengikuti kelompok ini disebut muhibbin. Dulu ketika saya mau bikin channel YouTube itu, adik saya mengusulkan Muhibbin Guswitai. Aku mau, karena di kitabnya Syekh Abdul Qadir itu ada kelompok khubbiyah. Jadi kalau mengikuti kelompok itu, julukan pengikutnya muhibbin. Nah, akhirnya jatuh pilihan pada sahabat Guswit. Tapi nanti ngaji kitab Sirul Asror ini tidak saya simpan di channel itu, saya simpan di channel Muhammad Widodo Center. Ya, mulai channel ini nanti saya kirim ke grup kenjenengan. Ya, nanti kalau ingin nambal ngajinya, nanti di Muhammad Widodo Center. Karena website kita ya sudah Muhammad Widodo Center. Ya, ini kelompok khubbiyah. Mereka mengatakan bila mana manusia sudah sampai pada tingkatan mahabbah, cinta, ya, ini terbebas dari beban agama. Ora sholat, ora opo-opo, ya. Kemudian membuka aurat, bahkan ngaji tafsir, ngaji ilmu hakikat gak kelamben. Lah ngomong nang muhibbine, ini ki mergo tugas rek, karena tugas perintah. Kalau nggak perintah aku ya nggak seperti ini, ya. Loh, ngaji tafsir Fatihah, tafsir apapun itu yang kayak kelambi. Tapi pengikutnya banyak, intelektual di depannya itu banyak, akademisi di depannya. Gak izin gawe alma mater jaket kampusnya gitu. Nah, ini kan diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir. Di zaman Syekh Abdul Qadir berarti sudah ada orang yang mengajarkan ilmu thariqat, ilmu ma'rifat,
nggak pakai baju, cuman pakai sarung saja, ya. Tanpa digemari banyak orang. Hari ini muncul juga digemari banyak orang. Tonggone Bu Siti. Ya, gitu. Boten tangga sing mriko, tangga sing mriko lho. Kita dudu kene. Tanggane Bu Siti kan. Etane ame Bu Siti. Jadi mereka itu mengajarkan apapun tidak pakai baju, ya. Bisa-bisa ya kalau orang Jawa kadoan kompran. Tapi yang di Wedar itu yang diajarkan semua ilmu hakikat. Gitu loh. Pengakuan gurunya, saya ini karena perintah, nggak pakai baju itu karena perintah. Enak kalian ini nggak dapat perintah seperti aku. Loh, ini ternyata di zaman Syekh Abdul Qadir sudah muncul. Kalau zaman kecil saya ada tetangganya mbah saya itu ya nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai alas kaki kemana-mana, tapi didatangi banyak orang, dimintai wejangan-wejangan. Nah, orang seperti ini di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan pada muhibbinnya, kamu terlahir dari rahim ibumu, kamu diberi nama lahir, tapi kamu juga punya nama batin. Tapi yang tahu cuman aku sebagai mursyid. Kalau ingin tahu, kamu bayar dulu. Itu kan kalimatnya Syekh Abdul Qadir kan begitu. Okay. Apakah nggak muncul di tahun-tahun seperti ini? Ya kelompok-kelompok itu mereka. Nah, kamu kalau berangkat haji namamu masih Pak Ejo, nanti kalau pulang haji ke sini saya kasih nama Abdul Qadir. Biar namamu jadi keren, derajatmu meningkat, tapi bayar kasih nama. Dulu kan ketren tahun ya sebelum 70 ke sana menurut ceritanya mbah saya, karena waktu haji masih naik kapal laut, ya. Itu ada syekh-syekh itu di sana memberikan nama orang-orang ajam non Arab itu yang namanya bukan Islami dikasih nama Islami. Apalagi kayak saya nama Widodo wis Jowo ini diganti wis ke Abdul Ghafur. Nah, ternyata bayar. Mbah saya tanya dulu bayar nggak mbah? Lo jenengku kan kecil, jenengku wis Muhammad Thohir, nama saya sudah Muhammad Thohir. Jadi aku nggak bayar. Orang-orang sing paimin, paijong, atinem itu bayar. Sampai sekarang pun terjadi ada kelompok-kelompok di luar sana. Kalau muhibbinya ingin tahu nama ruhaninya, bayar dulu. Semua kegiatan itu harus iuran, bayar. Ya, ini kelompok ini dan menamakan pengikutnya namanya muhibbin. Jadi sampai Syekh Abdul Qadir mengatakan darahnya saja mubah. Kita lanjutkan. Wa ammal khuriyatu, adapun kelompok al khuriyah. Khuriyah itu kalau bahasa Arabnya bidadari. Fa innahum, mereka adalah kal khaliyatu, sama seperti al khaliyah yang depan tadi. Lakin tetapi yad'una, mereka mengaku, wati'a bersenggama, al-khuri dengan bidadari, fi halatihim dalam suatu keadaan mereka, faidha ketika afaku mereka sadar, irtasalu mereka mandi junub,
Fakadzabu, mereka itu bohong. Fahalakuna, mereka rusak. Bihi, dengan pengakuannya itu. Jadi ini kelompok Huriyah. Kalau di Jawa kan ngetren. Ini, sini. Akhirnya orang tersebut kesurupan. Ya kayak pemain jaranan itu. Udah lumping kalau di Jawa Barat. Nah, terus kesurupan, terus bisa ngomong sendiri dan ngomongnya itu dipercaya. Ya. Orang itu mengaku ketemu bidadari cantik, ya, bahkan bersenggama. Kalau sudah seperti itu mandi junub. Nah, ini kelompok Huriyah ini sebenarnya sama dengan Haliyah. Mereka sering melakukan ritual dengan kerasukan roh halus, rohnya para wali, rohnya kiai. Kalau di Jawa, Sunda, Banten, rohnya Nyimas Roro Kidul. Ya, Nyimas Roro Kidul anu ayah di Oro-Oro Kidul. Ya, jadi itu. Mereka selalu mengatakan kondisi seperti itu, kalau bahasa psikologinya kondisi trans. Belayang, pokoknya trans itu kan fisiknya berada di satu tempat, ruhaninya bisa keliling kemana-mana. Kalau ilmunya orang Jawa kan persis orang rogo sukmo. Ya. Jadi mereka seperti itu, ketika bangun sudah seperti itu. Kalau di Amerika namanya indigo. Dan orang indigo itu dipercaya sama orang lain. Ditanya tentang ini, bahkan ada waktu pencapresan ditanya kira-kira yang menang siapa. Padahal cerita indigo itu di zaman perang dunia pertama, Amerika itu kan mau kalah perang. Supaya nggak kalah perang, itu diciptakan anak-anak yang disetting menjadi indigo seakan-akan ma'rifatullah, tahu bahwa mereka mau perangnya mau menang atau kalah, dan itu disebarkan ke media. Ya, kemudian boneka-boneka yang berbentuk orang itu kayak ditembak, semua sudah mati, diberitakan yang terbunuh sekian. Sampai hari ini kan kalau kita melihat beritanya perang dunia itu kan ya, kayak di mana sekarang Palestina, Israel, itu paling yang mati 10 beritanya ya 500 kan begitu. Nah, ini kelompoknya mereka. Kalau didatangi orang, "Mbah, saya mau tanya Mbah tentang usaha saya sih, ndi tak celuk ngene." Ditongani komat kamit, terus ana sing mlebu masuk kerasukan, terus ngoceh sendiri pula. Nah, itu kira-kira ilmiah enggak seperti itu? Ya, kalau kita belajar agama ya otoritasnya wahyu, kalau belajar filsafat ya otoritasnya akal. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sepanjang sejarah sejak zaman kuno, antara pemikiran manusia dengan otoritas wahyu itu selalu berseberangan. Lah, ada ruang hampa yang tidak bertuan antara logika sama agama, itu namanya filsafat ya, yang sekarang kita kenal. Padahal filsafat itu juga ajaran para nabi terdahulu. Makanya orang Yunani pinter filsafat, karena orang Yunani anak cucunya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang mengajarkan filsafat. Jadi inilah kelompok-kelompok. Ya, nanti jenengan akan menjumpai. Nanti jenengan cek wiritan diluk wis ketok koyok ma'rifatullah, terus membentuk kelompok sendiri, pengajian. Terus disuwuk-suwuk. Ya, kita lanjutkan. Wa ammal ibakhiyatu, adapun kelompok ibahiyah, fayat rukuna, mereka meninggalkan al-amro, perintah, bil ma'rufi, kebajikan,
wa yakhilluna dan menghalalkan al harama yang haram, wa yubihuna dan membolehkan an nisaa wanita-wanita. Jadi ini ada kelompok ibahiyah ya. Mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, ya, mengharamkan yang dihalalkan Allah, ya. Mereka membolehkan ini kepada kaum wanita. Semua kaum wanita ya boleh digauli oleh laki-laki, boleh tukar pasangan. Sampai coba-coba nggih konten tukar pasangan. Nah, kan ya aneh-aneh mulai muncul nggih konten sekarang. Kalau konten tidak diprotes berarti nanti tukar pasangan beneran. Ya, untuk demi kepentingan ritual tertentu. Kalau ingin tahu model begini, larilah ke Sragen, di sana ada Gunung Kemukus. Di sana orang kan memuja sesuatu demi kepentingan dirinya, dunia itu supaya kaya. Di sana harus tukar pasangan, boleh melakukan ritual itu tukar pasangan. Ya, jenengan punya istri ya harus istrinya boleh dibawa orang lain. Gak pernah berkunjung ke sana toh? Ya alhamdulillah nggak pernah. Tapi sudah pernah saya kunjungi. Saya ingin tahu apa sih yang dimaksud ibahiyah. Oh ternyata seperti ini. Ya, jadi untuk ritual pasangan supaya pulang bisa kaya raya, ya. Itu harus tukar pasangan di sana di Gunung Kemukus kalau di Jawa. Kemudian apa-apa yang diharamkan Allah halal bagi mereka. Yang penting mereka itu kalau ustadznya membolehkan ya boleh. Ini kelompok ini mirip-mirip seperti orang Yahudi, ya. Walaupun Allah mengharamkan, tapi kalau rabinya itu membolehkan, ya boleh saja. Gitu loh. Makanya muncul di tahun-tahun ini, ya belakangan ini, itu kan ada ustadznya, gurunya pengasuh pesantren, ya menggauli santrinya sekian banyak santri. Ya nggak usah heran karena ini kitab sudah ditulis Syekh Abdul Qadir. Jenengan taunya kan setelah itu terjadi baru ngaji. Saya ngaji dulu, setelah itu niteni dawuhnya Syekh Abdul Qadir. Ya. Kalau yang dawuh Syekh Abdul Qadir, yang bicara Syekh Abdul Qadir, ya pasti terjadi. Kalau yang dawuh saya belum tentu terjadi. Nah itu bedanya. Ya, ini ibahiyah. Jadi guru halal menggauli muridnya alasan ritual keagamaan. Ya. Kita lanjutkan. Wa amma madhabul mutakasilati, wa amma adapun madhabul mutakasilati, madhab mutakasilah. Mutakasilah itu bahasa Jawanya lumuh, malas. Fayat rukuna, mereka meninggalkan al-kasba, bekerja. Wayas aluna, dan meminta-minta. Dengan minta-minta, dengan membuat proposal, ya minal abwabi, dari pintu ke pintu. Jadi wayas aluna, mereka meminta-minta, minal abwabi, dari pintu ke pintu. Wayat dauna, mereka mengaku-ngaku meninggalkan dunia. Wahalaku, mereka rusak bihi, dengan pengakuannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala, dan janganlah, tarkanu, kamu cenderung, ilal ladzina, kepada orang-orang, zalamu, yang zalim,
Fatamassakum, yang menyebabkan kamu disentuh annaru, api neraka. Jadi yang ke 10 ini ya berarti mutakasilah, orang yang males nggak mau kerja, ya senengannya door to door, ya minta sumbangan. Sumbangan sekarang berkembang menjadi bikin proposal, kemana-mana bikin proposal. Wong nggih pondok kanggo kepentingan DE, ya untuk kepentingannya dia, temannya suruh bangunkan. Jadi bangun pondok itu kan ya kepentingannya dia, atau pengen jadi kiai, tapi kan proposalnya kemana-mana, sampai murid-muridnya suruh jualan kalender dan sebagainya. Ini menurut logika berpikirnya Syekh Abdul Qadir, yang pengen jadi kiai itu lo kamu, kenapa orang lain suruh bantu kamu? Kenapa nggak minta kepada Allah saja? Ya, sekarang dunia sudah modern, bikin proposal, nggak bikin proposal, bikin konten. Alhamdulillah kakak kalau melihat video ini berarti kakak diberkati sama Allah, maka kakak harus ngirim saya ini ya untuk sedekah ini, ya di kontennya kan begitu. Ya ternyata sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka yang selalu menjual agama, ya dari pintu ke pintu. Nah kemudian mereka menjual roh dari pintu ke pintu. Iki ana acara iki, sapa sing titip donga, roh bayar 2.000, 1.000, naik jadi 5.000. Loh, bayangkan pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngaku ngikuti malah menjual ruh. Piye? Jal. Loh, ini yang ngaku ngikuti apa namanya Syekh Abdul Qadir, bahkan setiap minggu membaca manakibnya. Ini lo ndak boleh menjual ruh, kecuali kalau jenengan memang betul toh diwoco ila khadratin ila arwahi ruhi titik itu kan. Kadang-kadang saking akeh sing nitip ruh, wah ini anak saya ada 1.000 orang yang nitip ruh. Ila arwahi man kutiba asma'uhum fi hadza daftar al-fatihah, fatihah sito, tapi sing kirim fatihah 1.000 orang. Nyampe enggak COD-nya? Kalau gitu jangan ngaku pengikutnya Syekh Abdul Qadir. Makanya saya berdoa, ya Allah kalau jamaah saya Kanjeng Syekh jenengan melarang menjual ruh, tapi kalau di tengah-tengah jamaah saya suka menjual ruh, singkirkan saja dari saya, daripada saya terbebani di akhirat. Ya. Saya kan begitu, ngaji nggak usah ngel-ngel, pokoknya kalau ngikuti Syekh Abdul Qadir sudah saya ingatkan berkali-kali, kalau tetap ya sudah, kita berdoa saja sama yang punya kitab supaya males ngaji. Nah, ini mutakasilah. Jadi jenengan kalau sudah ngaji kitab ini ya jangan menjual ruh. Tapi sekadung ya saya tadi panitia pripun Gus. Ya mundur halus loh. Loh ya ini kitabnya Syekh Abdul Qadir, saya masih belum semua saya baca. Syekh Abdul Qadir dulu menjelaskan pasal 1, pasal sampai 22 baru dijelaskan ini. Kalau jenengan saya jelaskan ini dulu sebelum ngaji. Nah kalau mau mengikuti saran Syekh Abdul Qadir ya berarti kita ngaji nanti mulai muqaddimah dari awal. Okay. Nah, mutakasilah ini mereka menyampaikan pada pengikutnya, saya sudah meninggalkan dunia. Wis donya apa jare Gusti Allah. Dunia ini apa kata Allah? Wis ora usah nyambut gawe. Terus pun di Gus nyambut gawe, nggak pernah untung, nggak pernah ini. Bahkan seperti saya juga sering ditanya orang, jenengan begitu kok cik nyambut gawe to Gus, nggak kayak kiai-kiai lainnya.
Engko lek gak nyambut gawe diseneni Syekh Abdul Qadir jarane mutaka silah. Wong lumuh males. Kita lanjutkan wa amal waqifiyatu, adapun kelompok waqifiyah. Fa innahum mereka yaquluna mengatakan la ya'rifullahu, la ya'rifu, tidak ada yang bisa makrifat Allahu kepada Allah, ghairallahi ta'ala, selain Allah ta'ala, fakot kot saja. Yatrukuna, sehingga mereka meninggalkan tolabal ma'rifati, mencari ilmu ma'rifat, wahalaku, dan mereka rusak, wahalaku, dan mereka rusak juga, bihi, dengan pendapatnya itu. Ya, ini waqifiyah. Jadi mereka mengatakan hanya Allah lah yang bisa mengenal Allah. Mereka membuang kebenaran, ya. Sebenarnya kesyirikan membawa mereka pada kemusnahan. Mereka suka mengembara ke makam-makam keramat, suka ziarah ke makam-makam keramat, ya. Suka pergi ke sendang-sendang, ya, kalau di Jawa ya ke sendang-sendang keramat. Alasan mereka, berdoa di masjid tidak gampang dikabulkan Allah. Kalau berdoa di makamnya orang soleh mudah dikabulkan. Menjumpai nggak seperti itu? Nah, jenengan berapa kali ziarah makomnya orang tua dalam setahun? Cuman malam Lebaran sama Ramadan, lek wali limo berapa kali? Hampir setiap momen wali limo. Loh, saya bukan mengkritisi, enggak, saya menjelaskan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan seperti itu. Mereka itu kalau berdoa tidak mau di masjid, alasannya dungo nang masjid gak patek dikabulke. Kalau doanya di makam keramat, di sendang sopo, di makame pundennya siapa itu dikabulkan. Nah, berdoa itu kalau nggak ke Mojokerto naik ke gunung, nah, di sana ada sendang punyanya Erlangga, dikabulkan. Kalau berdoa di Masjid Badas nggak dikabulkan. Nah, nanti akhirnya mereka membawa pengikutnya ke sendang-sendang, sampai zikir wiridnya di makam-makam. Ya. Jadi pengertian mereka dikabulkan, cepat dikabulkan. Memang faktanya hari ini berdoa di masjid nggak dikabulkan, di situ dikabulkan. Ya, wallahu alam, yang bantu malaikat apa Nyai Danyang kaki Danyang ya kita nggak tahu. Kalau ingin tahu ya harus kita teliti. Kita lanjutkan wa amma ilhamiyatu, adapun kelompok ilhamiyah. Fayat rukuna, mereka meninggalkan al ilma, ilmu ma'rifat. Wayan hauna, mereka melarang anit tadrisi, untuk ngaji, oleh ngaji. Watabi'u, mereka mengikuti al hukama, ahli-ahli hikmah. Ahli hikmah itu dukun, maca, kiai. Gampangannya terjemah Indonesia ya dukun, maca,
dukun berbaju kiai. Wa yaquluna, mereka mengatakan, Al-Quran adalah hijabun, penghalang, wal asy'aro, dan syair-syair itu Qur'anut Thariqati, Al-Qur'annya orang-orang ahli tarekat. Wa ya'taqiduna, mereka mengakui bidzalikal qauli, dengan ucapan itu. Wa yatrukuna, mereka meninggalkan Al-Qur'an. Wa yu'allimunal asy'ari, wa yu'allimuna, dan mempelajari al-asy'ari, syair-syair atau syair-syair, auladihim, anak mereka. Wa yatrukuna, mereka meninggalkan al-wirda, wirid. Wahalaku, mereka akan hancur bidzalikal i'tiqadi, bersama keyakinan itu. Wa fi nafsihim, dan pada diri mereka. Wa fi nafsihimul batilu, dan pada diri mereka al-batilu, batil. Yaquluna, mereka mengatakan, nahnu, kami ini adalah ahlus sunnati wal jamaati, adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Walaisu, mereka bukan, minhum, dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ini kelompok ilhamiyah. Kalau mereka mengatakan, kalau bahasa Jawanya, nanti dulu ya, saya akan menunggu isyarah dari semesta. Tunggu ya, nanti saya mau menunggu isyarah dari semesta. Bahasanya sekarang begitu. Ya, cek tak tunggu sih, ben oleh pangsit. Kalau zaman dulu kan namanya pangsit. Sekarang saya amati, kata-kata itu nggak berlaku, tapi mereka mungkin karena dari golongan mereka banyak yang sarjana, jadi istilah itu diistilahkan begini, ya saya tunggu nanti sampai ada kabar dari semesta. Jadi kabar dari semesta. Nah, mereka tidak mau berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka berharap mendapatkan ilham secara langsung, nggak perlu ngaji. Mereka melarang anak-anaknya dan mereka melarang kelompoknya untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitabnya ulama terdahulu. Tapi mereka tetap ngomongnya, saya juga ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lebih mempercayai cerita-cerita nenek moyangnya dan syair-syair orang dulu. Contohnya kalau di Jawa, jong raming-raming ning jaman, yen tanah Jawa wis kalungan wesi, nggo bakale pasar ilang komandange, kiai ilang murite.
Ya, itu kan orang sekarang lebih percaya ramalan Joyoboyo daripada Al-Quran As-Sunnah. Nah, di penjelasannya kitab ini, orang lebih meyakini yang tadi disebutkan para hukama, ahli-ahli hikmah. Bukan al-hukama yang dimaksud itu ahli filsafat, ya al-hikmah. Ini al-hukama, ya kiai yang macak dukun. Terus itu dijelaskan di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir. Ada halangan untuk berbuat amal soleh. Contohnya, bapakmu matinya kapan? Ibumu kapan meninggal? Kakekmu kapan meninggal? Itu kan sering terjadi ketika kita ada diskusi tentang pernikahan, tentang membangun usaha, bangun rumah. Jadi hari-hari itu ya, tentang naasnya hari, mereka yakini menjadi penghalang amal soleh. Hari itu namanya apa kalau di Jawa? Namanya geblake. Nah, sampean lagi kiai je percaya geblake, kira-kira pantas gak ngikuti Syekh Abdul Qadir? Gus niki geblake mbahe Gus, pripun Gus? Lha mbahmu geblake Senin, mbah wedok Selasa, bapake Rebo, kemana gak mlaku-mlaku. Geblak semua satu minggu. Ya. Jadi hitungan geblake itu ya ini masuk kelompok ilhamiyah. Kalau mau nikah, kamu Neptu harinya apa? Wetonnya apa? Saya Setu Wage Gus. Yang calonmu warna apa? Selasa Pahing Gus. Waduh, Wage ketemu Pahing namanya geng. Gak cocok iki. Kamu kalau mau menikah berarti kamu setahun gak boleh makan rebung, gak boleh makan daging selama setahun. Loh. Hal seperti itu masih berlaku, tapi mereka mengatakan kami ini juga ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir ambil gedes, bahasa Jawanya masih banyak nggak yang begitu tapi ngaku ahlus sunnah, bahkan ditegaskan dengan dalil-dalil. Bangun gedung Gus, bangun rumah, ini pasang pondasinya jalannya dari mana Gus? Nah, wes ini karena Nogodino itu ada di timur selatan ya. Kamu dari dari barat selatan itu ke utara. Nah, searah dengan jarum jam biar tidak nabrak Nogodino. Nah, ini orang-orang yang ilhamiyah. Tapi mereka menyebutnya kami adalah ahlus sunnah wal jamaah. Okay. Pun kira-kira paham? Ada pertanyaan? Gus. Nggih. Waalaikumsalam. Dengan sejak awal pun matur, kita sekarang ini bukan ngaji, tapi kita sekarang ini sebagai orang yang sudah tasawuf lah, kan? Biar sing tasawuf diterangkan kali Syekh Abdul Qadir Jailani dengan beberapa golongan, semua golongan sing jenengan jelasaken bahwa bertentangan dengan orang-orang yang berilmu tasawuf. Kira-kira apa sih? Untuk memurnikan tasawuf di situ mau dijelaskan begini, bahwa tarekat itu adalah orang yang beribadah kepada Allah murni dengan lillahi ta'ala atau dengan kata ikhlas. Lajeng sakniki nek wong tasawuf pasti kata ikhlas itu kenapa? Jadi di dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir kan menjelaskan, okay? Ini masih dilanjutannya sebenarnya, ya masih pasal 23. Bagaimana Gus kalau saya ini belum bisa meninggalkan apa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir? Makanya Syekh Abdul Qadir berpesan, kalau kalian belum mampu meninggalkan
apa yang saya pesankan, maka kamu jangan belajar tasawuf dulu, belajarlah syariat. Di syariat itu kan ulama cuman sibuk membahas, wah kalau darah haid begini, kalau wudhunya kurang begini gak sah, kan gitu toh. Saya baca yang syariat kan sampai hafal, sampai blenger. Nah, kita disibukkan bahas hal-hal yang receh-receh. Padahal tujuan kita adalah menuju Allah. Nah, untuk menuju kepada Allah itu, ya inilah rambu-rambu yang harus kita tinggalkan kalau mengikuti manhaj atau metodologinya Syekh Abdul Qadir. Nah, kenapa ngaji kitab ini? Karena mayoritas juga jenengan yang ikut ngaji, ibadahnya kan NO, tahlilan setiap malam Jumat. Coraknya semuanya Qadiriyah. Masih meskipun tidak baiat di Thariqah Qadiriyah, pokoknya di setiap kampung setiap malam Jumat ada tahlilan. Padahal Syekh Abdul Qadir menjelaskan, jangan menjual ruh, jangan menjual ini, menjual itu. Tapi orang yang mengaku paling dekat dengan Syekh Abdul Qadir justru tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Nah kan jenengan sudah bisa dalam. Nah, makanya mereka dimakfu oleh Allah karena belum ngaji kitab Sirrul Asror. Jenengan yang malam ini sudah ngaji kok jangan nglakoni, ya bisa-bisa diselentik sama Syekh Abdul Qadir dari belakang, ya kan? Makanya saya berpesan, karena kita sudah betul-betul belajar tasawuf, sudah masuk dunia tasawuf. Bahkan kata guru-guru dulu itu gini, kamu paham 2 fasal saja yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, saya jamin kamu jadi wali. Ternyata setelah saya pelajari, ya memang satu pasal ke pasal yang lain itu sangat luar biasa. Walaupun bahasanya Syekh Abdul Qadir Jalil sangat sederhana. Nanti ada pasal bagaimana kita menuju Allah. Yang selama ini jenengan kan penasaran piye apa toh? Ngaji tasawuf kan cuma cerita tok. Guru-guru itu cuma cerita. Gusti Allah tuh begini, ini begini, kan cuma cerita. Cerita itu namanya, kalau kita belajar ilmu di perguruan tinggi namanya historiografi. Jadi agama cuma dibubui cerita-cerita mistik yang luar biasa untuk menarik pendengarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau cerita langsung praktek, cuman rambu-rambunya nanti jenengan biar tidak error, bahasa Inggrisnya error, bahasa Indonesianya galat, basa badasnya itu soak, biar jenengan tidak jazab majdub, maka rambu-rambu 12 ini harus jenengan hafalkan. Daripada nanti diselentik Syekh Abdul Qadir, dijegal Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir tidak melarang ziarah ke siapapun, tapi intensitas ziarahnya kepada kedua orang tua harus lebih banyak daripada orang lain. Ziarah itu kan pelajarannya cuman mengingat mati. Siapa yang nyuruh tawasul minta-minta ke makam-makam? Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengajarkan begitu. Tapi semua orang yang mengaku mengikuti Syekh Abdul Qadir, ya wali Allah, Mbah ngampel, kalau mriki mergo gadah hajat, utang bank gak iso, utang pinjol gak iso, tolong saya dicarikan solusi supaya diberi solusi sama Allah. Nah kalau tujuan ke Mbah ngampel ziarah mengingat mati, silahkan. Ada pertanyaan lagi yang di Zoom sudah jelas. Jadi garis besarnya adat istiadat Babilonia jangan dilakukan lagi. Loh Gus, saya ulang tahunnya anak saya baca bi bagus sholawat Gus.
Kata Syekh Abdul Qadir gak peduli, karena itu adat istiadat Babilonia, kamu kemas kontennya jadi sholawatan. Nah, Syekh Abdul Qadir menjelaskan nanti kelompok-kelompok itu muncul bersolawatan sambil nabuh rebana, gendrang, tambur itu kan gendrang. Ya terus tangannya kan kalau sholawatan kan mulai gini-gini tuh digerakkan setan itu. Nah ya kan. Tapi semua kata Syekh Abdul Qadir Jailani ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu termasuk bid'ah. Nah ini termasuk golongan bid'iyun tadi, ahli bid'ah. Tidak dicontohkan di zaman Nabi, bukan. Kita tidak bicara seperti orang Wahabi, enggak. Kita bicara tasawuf karena urusannya kita menuju akhirat. Ilmu menuju Allah itu kalau jenengan kehilangan satu pasal, jenengan tidak akan sampai. Yang hari ini tidak ikut pembukaan, ya nggak akan paham nanti kesananya. Karena nanti yang saya upload di YouTube tidak semuanya yang rahasia-rahasia ya saya potong ya. Nah tapi semua orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nabi kan menjelaskan kelompoknya umatnya Nabi itu pecah jadi berapa? 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti matematika kita berarti di mana ada 73 orang berarti cuma satu yang masuk surga. Kalau ada orang yang ngaku tasawuf ini ahli sufi, nah berarti kalau ada 12 orang berarti cuma satu yang masuk surga tanpa hisab. Ini berapa orang ini? Plus yang di Zoom ada 50 orang. Berarti 50 dibagi 3 dapatnya berapa? 50 bagi 12 dapatnya berapa? Ya cuma 3 orang nanti yang akan masuk surga. Nah itu logika berpikirnya. Makanya ketika itu sahabat bertanya, siapa ya Rasul orang yang disebut ahlus sunnah wal jamaah? Semuanya bikin label aswaja, leka aswaja di geruduk. Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang di dalamnya ada aku dan para sahabatku. Semuanya kan ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Nah, terus mereka yang bagaimana yang di dalamnya? Oke, kata Nabi, alladzina yuhyuna ma amatanan nasa min sunnati. Ketika orang itu rame-rame membunuh atau mematikan sunnahnya Nabi, tapi dia tetap menjalankan sunnahnya Nabi. Trennya begini, ikuti tren karena nggak ngetren. Melos zaman terlalu kuno, makanya saya ngaji kan saya tulisi salaf, kitab salafus soleh itu yang orang salaf yang masih dekat kurun waktunya dengan Nabi, bukan salafi tapi salafus soleh. Di zaman Nabi Islam dibangun berdasarkan Quran dan sunnahnya Nabi. Para sahabat ya masih dibangun dengan Quran dan sunnahnya siapa? Ya sunnahnya para sahabat. Tabiin ya sunnahnya tabiin. Imam madhab ya sunnahnya imam madhab. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga berpesan, kamu jangan ugal-ugalan, jangan sombong-sombongan dengan madhabmu. Belum tentu madhabmu juga diterima oleh Allah. Siapa yang gak ugal-ugalan dengan madhabnya hari ini? Berorganisasi saja karena pengikutnya terbanyak, menganggap yang kecil itu remeh. Nah ketika manusia sudah mematikan sunnahnya Nabi, tapi ini tetap menjalankan sunnahnya Nabi, itu yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah cirinya kalau mengajarkan ilmu diantaranya menyebutkan ini ilmu itu sampai kepada saya ini dulu begini ceritanya. Ya, paham ya? Intinya amalan-amalan Babilonia ditinggalkan. Oke, silakan. Ciri khususnya nopo pripun? Yang mana? Adat istiadat Babilonia. Belum ada. Kalau saya kan cuma jelaskan garis besarnya dulu. Nanti detailnya ya kita nanti ngaji mulai bab muqaddimah ya, sampai nanti berikutnya itu ada ciri-ciri detailnya.
Contohnya begini, ciri-ciri detail. Zaman dulu agama itu kan dibangun berdasarkan otoritas wahyu. Kenapa orang Yahudi bisa musyrik, orang Nasrani bisa musyrik? Karena mereka tidak tertarik dengan otoritas wahyu, tertariknya dengan otoritas akal. Okay. Contohnya begini, Nabi itu mengajarkan kita makan kambing. Dengan sekarang takut makan kambing enggak? Nabi mengajarkan makan pakai tangan dengan jari-jari ini. Kita makan pakai sendok apa pakai garpu? Sendok. Nah, ya inilah, kita ini tidak pernah menghidupkan sunnahnya Nabi. Saya di satu acara tertentu makan pakai tangan, yang lain ngelirik saya. Wong desa itu gak duwe tata krama, gak punya etika, estetika. Padahal saya menghidupkan sunnahnya Nabi makan pakai tangan. Habis itu makanya dijilati. Berani enggak? Di pesta saja lah mantenan. Pokoknya mboten tawon. Ya, jadi banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Banyaklah di sisi sosial, nanti saya jelaskan sunnah-sunnahnya Nabi. Ya. Itu panjang sekali karena nanti dari orang Makedonia sampai orang Jawa. Ya, karena waktunya sudah habis, ini untuk mukadimah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalani hidup sufi. Ya, nanti ilmu yang dijelaskan dalam kitab ini, inilah ilmu yang diburu oleh orang Yahudi dan yang paling ditakuti. Selama masih berpegang pada ajaran ini, Islam tidak akan punah di muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ja'al awala majlisina hadha salahan wa awsadahu falahan wa akhiru rahmatan wa ni'matan wa takrimatan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahina qalbina mahjubun wa nafsina ma'yubun wa hawaina ghalibun wa aqlina maqlubun wa ta'atina qalilun wa ma'siyatana kasirun wa lisana mukirun bidhunubana wa khilladina ilahina adhir alaina zahirina sultana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa haqiq badinina bihaqi la bihaqaiqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa alika birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.